Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syawal dari kelas 7 Kembali lagi pada video saya. Video kali ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu MTCNA. Materi kali ini kita akan membahas 4 materi, yaitu yang pertama apa itu mikrotik, yang kedua pembelajaran timeline, mikrotik timeline, 3 program sertifikasi mikrotik, yang keenam terkait ujian MTCNA. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu mikrotik. Nah, seperti yang sudah teman-teman ketahui, mikrotik merupakan sebuah vendor perusahaan yang berfokus pada pembuatan alat jaringan seperti wireless access point, switch, dan router. Pada mikrotik terdapat dua bentuk produk, yaitu software dan hardware. Software mikrotik berbentuk operating system atau OS, atau yang biasa disebut dengan router OS. Contohnya seperti pengguna pada VirtualBox dan VMware. Hardware mikrotik berbentuk perangkat keras atau yang biasa disebut dengan router board. Contohnya seperti Rail Switch dan router board 941. Mikrotik sendiri berlokasi di Reich, Latvia, Eropa Utara. Moto dari mikrotik adalah routing the world, yang memiliki arti menghubungkan dunia. Nah, teman-teman juga bisa menghubungi website resminya di mikrotik.com. Nah, di sini teman-teman bisa membaca berbagai informasi seputar produk dan fitur mikrotik. Nah, mikrotik didirikan oleh Johnny Trout dan Arnis Rechtens pada tahun 1996. Sudah cukup lama ya teman-teman. Selain itu, mikrotik juga memiliki perkumpulan nama, yaitu Mikrotik User Meeting atau umum. Istilah ini seperti webinar atau konferensi bagi pengguna mikrotik dari berbagai negara. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan mikrotik beserta fitur dan kegunaannya. Nah, teman-teman bisa mengaksesnya informasinya di umum.mikrotik.com. Umum ini berupa konferensi atau workshop yang terhubung dengan mikrotik. Terakhir kali umum diadakan di Indonesia adalah pada tahun 2021 di Jakarta. Nah, situs tersebut juga ada gelar dokumentasi umum. Misalnya kegiatan pada tahun 2020 di Guatemala, Honduras, dan South America. Selain itu, untuk mempelajari materi untuk mempelajari materi mikrotik lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi wiki.mikrotik.com. Di sana tersedia berbagai materi konfigurasi dan fitur-fitur mikrotik. Ada juga forum diskusi resmi di forum.mikrotik.com. Melalui forum ini, teman-teman bisa bertanya atau berdiskusi seputar mikrotik menggunakan bahasa Inggris. Nah, masuk materi yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran dan timeline mikrotik. Tujuan pembelajaran mikrotik adalah agar kita dapat mempelajari karakteristik atau fitur-fitur dan kemampuan router OS. Yang kedua, mengetahui cara instalasi, konfigurasi, maintenance, dan troubleshooting dasar router OS. Nah, selanjutnya kita masuk ke timeline mikrotik. Yang pertama, 1997 pertama kali muncul router OS software untuk x86 PC dan dulu instalasinya masih menggunakan PC. Yang kedua, 2002 pertama kali dikenalkan perangkat keras router board. Yang ketiga, 2026 MUM pertama kali diadakan Progress Republic. Yang keempat, 2015 MUM tersebut di Indonesia dengan peserta lebih dari 1.500 orang. Nah, masuk materi yang ketiga, yaitu program sertifikasi mikrotik. Sertifikasi mikrotik bersifat terstruktur dan berjenjang. Berikut beberapa poin terpenting. Yang pertama, bersifat berjenjang. Jika belum lulus MTCNA, maka belum bisa mengikuti ujian level berikutnya. Yang kedua, masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang dengan ujian ulang. Yang ketiga, jika sertifikat kadaluarsa atau expired, peserta masih bisa mengikuti sertifikasi level berikutnya. Artinya MTCNA merupakan dasar utama untuk bisa mengikuti level-level sertifikasi selanjutnya. Nah, berikut adalah struktur sertifikasi mikrotik. Yang pertama, MTCNA Mikrotik Private Network Associate, dasar untuk semua level berikutnya. Yang kedua, MTCRE Mikrotik Private Routing Engineer, membahas statis, routing, dynamic routing, VPN, IP address, dan lain-lainnya. Yang ketiga, MTCNE Mikrotik Private Inter Networking Engineer, membahas MPLS dan multi protocol networking. Yang keempat, MTCTCNE Mikrotik Private Drive Control Engineer, fokus pada drive control, cocok bagi teman-teman yang bekerja di kantor atau ISP. Yang kelima, MTCSW Mikrotik Private Switching Engineer, fokus pada switching seperti RCS, Cloud Switch, dan CSS Cloud Smart Switch. Yang keenam, MTCSE Mikrotik Private Security Engineer, fokus pada keamanan jaringan security. Yang ketujuh, MTC IPv6E Mikrotik Private IPv6 Engineer, fokus pada protokol IPv4 dan IPv6. Yang kedelapan, MTCUME Mikrotik Private User Management Engineer, fokus pada manajemen pengguna seperti PPTP, hotspot, dan PPOE dengan jumlah user yang besar. Yang kesembilan, MTCEWE Mikrotik Private Wireless Engineer, fokus pada wireless outdoor seperti point to point dan point to multi point. Yang terakhir, MTCEWE fokus pada wireless indoor, misalnya jaringan di bandara atau perkantoran. Nah, untuk melihat daftar lengkapnya, teman-teman bisa mengunjungi. Nah, di sini untuk melihat daftar lengkapnya, teman-teman bisa menghubungi mikrotik.com/training/upload. Sertifikasi mikrotik MTCNA ini menjadi modal utama sebelum mengambil program lanjutan. Dengan belajar secara bertahap, teman-teman bisa memahami jaringan dan konfigurasi mikrotik secara lebih dalam. Lanjut materi yang terakhir, yaitu ujian MTCNA. Berikut adalah ketentuan ujian MTCNA. Yang pertama, registrasi di website resmi mikrotik.com. Peserta harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu di situs official mikrotik sebelum mengikuti ujian. Yang kedua, online test terdiri dari 25 soal durasi pengerjaan 1 jam. Yang ketiga, tipe soal pilihan ganda atau single dan multiple choice. True atau falsa, tidak ada soal praktek atau lab atau esai. Yang keempat, soal bersifat acak atau random dan menggunakan bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris cukup penting. Yang kelima, passing grade, lulusan minimal 60%. Nilai 50-59% dapat mengikuti ujian atau second chance atau remedial. Yang keenam, syarat nilai minimal untuk Mikrotik Academy, konsultan, dan trainer minimal 75%. Untuk associate atau MCTNA dan engineer level juga 75%. Demikian pembahasan saya pada bab mikrotik MTCNA kali ini, teman-teman. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami dasar-dasar mikrotik dengan lebih baik. Mohon maaf jika ada